Legacy, not likes. Membangun mahakarya di era pamer prestis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Z? Kita hidup di era timeline penuh highlight. Liburan mewah, gadget baru, pencapaian yang dipoles oleh filter. Dunia seolah terus berteriak, "Lihat aku, lihat apa yang aku punya." Namun, di balik layar yang tampak sempurna, ada kegelisahan yang sering kita pedang. Apakah aku cukup? Apa yang sebenarnya aku tinggalkan? Hari ini, mari kita luruskan dua hal yang sering tertukar, prestasi dan prestis. Prestis itu seperti embun di pagi hari, indah sesaat, tapi hilang ketika matahari terik. Ia semu, berasal dari luar, dan seringkali hanya pinjaman. Sedangkan prestasi adalah bangunan yang kokoh, yang kita pahat pelan-pelan. Ia nyata, berasal dari dalam, dan melekat pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu." Quran Surah At-Taubah ayat 105. Yang Allah lihat adalah amal dan pekerjaan kita, bukan penampilan kita. Fokusnya adalah aksi, bukan aksesori. Poin pertama, prestis itu jerat, prestasi itu pembalas. Prestis adalah perlombaan tanpa garis akhir. Ketika hidup hanya demi gelar untuk view, barang untuk story, dan pengakuan manusia, jiwa kita perlahan lelah dan kosong. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Allah melihat niat dan usaha, bukan feed media sosial kita. Saat kita fokus pada prestasi, menguasai ilmu, membangun skill, memberi manfaat, kita menjadi merdeka. Kita tidak lagi dikendalikan oleh validasi manusia. Prestasi membebaskan. Poin kedua, legasi dibangun dari proses sunyi. Generasi kita akrab dengan yang instan, tapi prestasi sejati lahir dari proses yang tak selalu bisa dipamerkan. Gagal, jatuh, belajar diam-diam, dan bangkit lagi. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Hambaku, teruslah mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya." Hadis riwayat Bukhari. Amalan sunnah sering tersembunyi, tidak ramai, tidak viral, namun justru disitulah kekuatan dibangun. Prestasi besar baik dalam ilmu, teknologi maupun peradaban tidak lahir dari pameran, tetapi dari kerja panjang dalam kesunyian. Itulah legasi. Poin ketiga, prestasi sejati adalah manfaat. Dalam Islam, ukuran prestasi bukan popularitas atau kekayaan, tapi manfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi mereka." Hadis riwayat Ahmad. Prestasi terbaikmu adalah sejauh mana hidupmu berguna. Jadilah apapun, programmer, dokter, pendidik, konten kreator, entrepreneur, asal kehadiranmu membawa kebaikan. Itulah prestasi yang bertahan, bahkan setelah likes dan followers menghilang. Saudara-saudaraku, generasi Z, pewaris peradaban, hari ini kita diajak mengalihkan investasi terbesar kita dari prestis ke prestasi, dari citra ke karakter, dari pujian ke kebermanfaatan. Jangan habiskan tenaga untuk terlihat sibuk,
habiskan untuk benar-benar produktif. Mulailah dari hal konkret. Yang pertama, tanyakan, apa yang bisa aku kuasai dalam 6 bulan ke depan? Yang kedua, ukur sukses dari ilmu yang bertambah, skill yang berkembang, dan orang yang terbantu. Dan yang ketiga, jadikan media sosial sebagai portofolio karya, bukan etalase pamer. Allah tidak meminta kita menjadi yang paling terkenal. Allah meminta kita menjadi yang paling bermanfaat. Karena pada akhirnya di hadapannya yang bernilai hanyalah iman, amal, dan ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.